Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Putri Pasaribu. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas komunikasi dan konseling obat, yang dimana saya mengangkat permasalahan obat-obatan, yaitu obat palsu. Obat palsu ini saya akan membicarakan bagaimana bahaya dan cara menghindari dari obat palsu ini. Baik, masuk saja ke beberapa materi yang akan saya bahas nanti. Yang pertama itu ada definisi obat palsu, yang kedua perbedaan obat palsu, ilegal dan asli, yang ketiga jenis-jenis obat palsu, yang keempat bahayanya obat palsu, yang kelima tips mencegah obat palsu, yang keenam cara melaporkan obat palsu, yang ketujuh kesimpulan, yang kedelapan contoh obat palsu. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian obat palsu, yang dimana obat palsu ini obat yang diproduksi atau diedarkan dengan identitas yang salah dan tidak sesuai dengan izin edar yang diberikan. Obat palsu ini tidak mengandung bahan aktif sama sekali, dan dia mengandung bahan aktif dalam dosis yang tidak tepat. Tujuan utamanya itu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan menipu konsumen. Pembahasan kedua itu perbedaan obat palsu, ilegal dan obat asli. Pada bagian legalitasnya itu obat palsu dan obat ilegal itu tidak sah. Dia sama-sama melanggar hukum. Sedangkan obat asli itu sah dan sesuai hukum. Pada kandungan bahan aktifnya, di obat palsu ini dia tidak ada mengandung bahan aktif, dan ada pun bahan aktifnya tapi tidak tepat dosisnya. Sedangkan obat ilegal ini mungkin ada sedikit bahan aktifnya tetapi tidak terjamin. Kalau obat asli ini udah sesuai dengan standarnya. Menurut untuk izin edarnya, obat palsu dan obat ilegal tidak ada izin edar, sedangkan obat aslinya sudah ada izin edar dari BPOM. Pada keamanan dan efektivitasnya itu obat palsu dan obat ilegal ini tidak terjamin dan sangat berbahaya, sedangkan obat asli ini sudah terjamin. Untuk tempat pembelian itu, pada obat palsu dan ilegal itu biasanya terjadi di pasar gelap, online yang tidak resmi. Sedangkan obat asli itu tempat pembelian itu biasanya di apotik, toko obat yang resmi. Baik, langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, yang dimana di sini membahas tentang jenis-jenis obat palsu. Itu terdapat 5 poin dan saya akan membahas satu persatu. Poin yang pertama itu dia tanpa bahan aktif. Obat palsu ini dia tidak memiliki bahan aktif sama sekali, tetapi bahan pengisinya itu dia berisi tepung dan bahan yang lainnya yang tidak memiliki efek terapeutik. Baru dia itu tidak akan menyembuhkan penyakit dan dapat menunda pengobatan yang seharusnya. Poin yang kedua itu obat palsu dengan kandungan bahan aktif yang salah. Maksudnya di sini dia memiliki bahan aktif tetapi bukan bahan aktif yang seharusnya ada di dalam obat tersebut. Bahan aktif ini dia tuh sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Poin yang ketiga itu dia itu obat palsu yang dosisnya tidak tepat. Maksud dari poin ketiga ini, dia tuh mengandung bahan aktif yang benar, tetapi dosisnya itu tidak sesuai. Dosisnya itu terlalu rendah, tidak akan memberikan efek terapeutik yang
Yang sementara dosisnya itu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan overdosis dan efek yang sangat berbahaya. Poin keempat itu ada dengan kemasan mirip obat aslinya, yang dimana dibuat sedemikian rupa mirip dengan kemasan lapinya, dan itu benar-benar mirip sekali. Tujuannya itu untuk melabui konsumen, kayak supaya menipu-nipu konsumen lah gitu, agar tidak menyadari bahwa obat yang mereka beli adalah obat palsu. Poin yang terakhir yaitu poin kelima, itu obat palsu dengan bahan berbahaya. Maksudnya di sini dia itu mengandung bahan berbahaya seperti adanya merkuri, arsenik, atau bahan kimia yang beracun. Di sini dia tuh sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat kerusakan organ atau bahkan sampai kematian. Baik, pembahasan selanjutnya itu di sini dia tuh ada bahayanya obat palsu. Bahaya obat palsu ini terdapat 5 poin yang saya bahas. Yang pertama itu tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, menimbulkan efek samping yang merugikan. Yang ketiga, memperparah kondisi kesehatan. Yang keempat, dapat resistensi antibiotik. Yang kelima, itu dapat menyebabkan kematian. Pembahasan selanjutnya itu bagaimana kita mencegah atau tips mencegah obat palsu. Yang pertama itu kita tuh bisa membeli obatnya itu di apotik atau obat yang resmi. Yang kedua itu kita dapat memeriksa kemasan obat dengan teliti sebelum kita membelinya. Yang ketiga itu memperhatikan nomor registrasi obat. Yang keempat itu jangan mudah tergiur dengan harga obat yang terlalu murah, karena kita belum tahu kalau itu obat asli atau obat palsu. Yang kelima itu kita dapat berkonsultasi dengan dokter atau apoteker jika kita merasa ragu dengan obat tersebut. Baik, pembahasan selanjutnya itu bagaimana kita cara untuk melaporkan obat palsu tersebut. Di sini kita tuh kalau udah merasa mencurigai nih adanya obat palsu, kita tuh bisa melaporkan ke pihak yang berwajib seperti BPOM atau kepolisian. Nah, sebelum kita melaporkan ke pihak berwajib, kita harus menyiapkan informasi terkait obat palsu tersebut. Yang pertama itu kan ada identitas diri. Identitas diri ini terdapat seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan informasi kontak lainnya. Baru yang kedua itu ada informasi obat. Maksud dari informasi obat ini seperti nama obatnya, produsennya, nomor registrasinya. Kalaupun ada nomor registrasinya itu bisa kita catat. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Terus nomor batchnya, tanggal kadaluarsa, bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana, dan kemasan obatnya. Yang ketiga itu ada tempat dan waktu pembelian. Nah, gimana kita membeli obat palsu tersebut? Itu kita catat nama toko obatnya atau nama apotiknya. Terus alamatnya kita catat dan tanggal pembelian obatnya itu tanggal berapa dan waktunya di jam berapa. Baru bukti. Nah, maksud buktinya ini kita tuh bisa mendapatkan bukti seperti foto atau video terkait obat palsu tersebut. Dan kalaupun di toko obat itu memiliki pembelian obat pada kemasannya, itu bisa menjadikan buktinya. Baru yang terakhir itu kronologi kejadian. Kita tuh bisa menceritakan bagaimana kejadian yang kita rasa itu obat
ya obat itu palsu gitu, atau kayak kita ngerasa itu kita mencurigai kalau itu obat palsu. Baik, pembahasan terakhir itu ada kesimpulan yang dimana obat palsu ini dia tuh memiliki masalah yang sangat serius dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Dan obat palsu ini tidak hanya tidak efektif dalam penyembuhan penyakit, tetapi juga dapat menimbulkan efek yang merugikan, yang memperparah kondisi kesehatan, yang menyebabkan resistensi antibiotik dan bahkan berujung pada kematian. Dan di sini saya mencantumkan beberapa contoh obat palsu yang dimana di sini ada persediaan obat tablet. Bisa dilihat yang fake atau yang palsu ini dia tuh warnanya agak terang, sedangkan yang originalnya itu agak pudar sedikit gitu. Tapi bukan berarti pudar karena udah lama ya, bukan. Udah gitu dari produksinya juga ada ini yang dia kalau yang palsu ini tidak ada tercantum nama produksinya, sedangkan yang aslinya tercantum nama produksinya. Untuk yang obat kapsul ini kita tuh bisa ngeliat dari contoh produk obat palsu ini, bisa dilihat ya yang gambar ketiga, sedangkan obat yang asli pada yang kemasan ini bisa dilihat dia tuh kalau yang asli itu tidak memiliki nomor izin edar di pada kemasannya, sedangkan yang palsunya sudah memiliki, sudah tertulis izin edar, sedangkan izin edar itu sudah ditarik. Jadi harap hati-hati terhadap obat palsu ini, karena obat palsu ini bisa dimirip-mirip dengan obat asli. Baik, di sini saya ada memaparkan brosur. Teman-teman bisa meng-share brosur tersebut terkait dengan adanya obat palsu yang mengintai kesehatan kita. Di sini teman-teman bisa melihat perbedaan obat palsu dan obat aslinya. Jadi teman-teman nggak akan salah jika teman-teman teliti terhadap obat tersebut. Dan di brosur ini juga saya mencantumkan tipsnya juga untuk mencegah obat palsu dan melaporkan obat palsu. Baik, demikianlah hasil pemaparan materi saya terkait judul obat palsu. Jika ada salah kata baik ucapan, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya tentang terkait obat, tanya apa Teker? Terima kasih, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.